pagi, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Kakak berharap adik-adik tetap sehat bersama keluarga di rumah ya. Dan semuanya sudah mandi, sudah sarapan, sudah siapkan Alkitabnya, sudah duduk yang rapi. Karena hari ini kita akan mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Nah, adik-adik, kita bangkit berdiri, kita menyanyikan Mars Pelkat PA. Kita akan mengawali ibadah kita dengan menyanyi dari Kidung Ceria nomor 73 yang berjudul Biarlah Semua Anak. Adik-adik, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang terkasih dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sapa dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kasih setia Tuhan sepanjang minggu yang boleh kami lalui hingga pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan bersedia mempertemukan kami, kakak layan dan adik-adik layan di dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak rutin setiap minggunya. Ya Tuhan, berkati kami, limpahkan kami dengan Roh Kudus-Mu, layakkan kami untuk masuk di dalam ibadah-Mu yang kudus ini, dan rangkaian ibadah kami hanya kami serahkan di dalam nama-Mu, biarlah boleh jadi sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Ini doa kami Tuhan, ampunkan segala dan dosa kami. Dalam Kristus Yesus, anak-Mu kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan membaca Mazmur Pujian yang terambil dari Mazmur 101, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kelima. Kita akan baca secara bergantian.
seorang raja bernasar. Aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum. Aku hendak bermazmur bagimu ya Tuhan. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Bilakah Engkau datang kepadaku? Aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku. Di dalam rumahku Tiada kutaruh di depan mataku. perkara dursila Perbuatan murtad aku benci. itu takkan melekat padaku. Hati yang bengkok akan menjauh daripadaku. Kejahatan aku tidak mau tahu. Orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya, Dia akan kubinasakan. orang yang sombong dan tinggi hati. Aku tidak suka. Demikian pembacaan Mazmur kita. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Kita akan merespon Mazmur pujian kita dengan menyanyi dari Kidung Ceria nomor 135, Sabdamu Abadi. Ayatnya yang pertama dan ayatnya yang keempat. Sabdamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya hidup sukacita. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan sabdamu ya Tuhan. Adik-adik, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Pandi. Halo adik-adik, kita bertemu lagi di ibadah yang online. Nah adik-adik, siapkan Alkitabnya. Kita akan membaca firman Tuhan pada pagi hari ini. Tapi sebelum itu, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu sehingga kami, anak-anak-Mu, boleh beribadah lagi di hari Minggu Pelayanan Anak di pagi hari ini. Ya Bapa, berkati kami, kiranya apa yang akan kami dengar boleh kami praktekkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa, inilah doa kami, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari berdiri. Kita akan membaca Alkitab yang terambil di dalam kitab Markus 10 ayat 17 sampai 22 yang nanti akan dibacakan oleh adik layar. Markus pasal 10 ayat 17 sampai 22. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya,
hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Haleluya. 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 Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kapan diharap adik-adik dalam keadaan sehat sehingga adik-adik boleh beribadah di minggu pagi hari ini. Nah adik-adik, di dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, coba adik-adik perhatikan. Ada seorang yang sangat kaya raya. Ia datang kepada Yesus untuk bertanya kepada Yesus, apakah ia bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Ya, dia agar orang kaya itu meminta untuk masuk bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Orang kaya tersebut sudah melakukan semua perintah Tuhan, seperti tidak mencuri, menuruti orang tua, rajin beribadah. Karena itu, ia merasa ia bisa memperoleh kerajaan sorga untuk bisa bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tetapi apa adik-adik? Tuhan Yesus menjawab, orang kaya itu harus menjual dan membagikan harta yang ia miliki kepada orang miskin. Mendengar hal itu, orang kaya itu jadi sedih dan ia pun pergi meninggalkan Yesus dengan rasa kecewa. Nah adik-adik, tahukah adik-adik kenapa orang kaya tersebut kecewa? Ternyata orang kaya itu lebih mementingkan kekayaannya daripada hidup bersama Yesus atau mengikuti Yesus. Ia menjadikan kekayaannya menjadi hal yang utama. Padahal seharusnya orang itu lebih mengutamakan Yesus daripada kekayaannya. Karena kekayaan yang ia miliki tentunya berasal dari Tuhan Yesus juga adik-adik. Oleh karena itu, Tuhan Yesus mau mengingatkan kita pada pagi hari ini ada beberapa poin penting yang harus kita pahami bersama. Yang pertama adalah di dalam kehidupan kita sehari-hari, adik-adik tentunya harus mau selalu mengutamakan Tuhan Yesus di dalam setiap kegiatan, aktivitas, dan keseharian adik-adik. Maupun itu di rumah, di sekolah, adik-adik harus selalu mengutamakan Tuhan Yesus. Caranya gimana? Caranya adik-adik harus rajin berdoa. Tidak hanya rajin berdoa, adik-adik bisa juga mau membantu sesama. Tetapi ketika adik-adik beribadah, bukan hanya sekedar adik-adik beribadah, tetapi adik-adik memang mau untuk bertemu dan berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah mau memberikan adik-adik
nafas kehidupan dan kekuatan serta kesehatan adik-adik sampai saat ini. Nah, siapa yang sampai sekarang ketika ibadah hari Minggu pelayan anak masih suka ganggu-ganggu temannya, masih suka main-main? Nah, mulai sekarang kita belajar ya adik-adik, untuk ketika beribadah kita harus fokus, kita harus duduk tenang, kita harus mendengarkan apa mau Tuhan, bukan maunya kita. Dan hal yang kedua adik-adik bisa menjadi berkat bagi sesama. Caranya gimana, Kak? Adik-adik bisa berbagi dengan teman. Adik-adik bisa memberi apa yang adik punya. Misalnya adik-adik di sekolah punya roti, terus ada teman adik-adik yang tidak punya roti, adik-adik bisa berbagi makanan yang adik-adik punya. Atau adik-adik punya pensil 2, lalu pensilnya teman tidak dibawa, adik-adik bisa meminjamkan itu. Tetapi adik-adik jangan lupa, ketika adik-adik menolong sesama, adik-adik membantu teman, jangan beranggapan bahwa agar adik-adik dipuji. Adik-adik harus mau melakukan itu dengan sukarela. Hari ini juga kita belajar untuk selalu mengutamakan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, ketika adik-adik berada di rumah atau adik-adik pada hari Minggu, ketika adik-adik sudah tahu nih ada jam 9 kita mau ada ibadah IHMPA online. Tetapi karena adik-adik HP-nya dipakai buat nonton, buat pakai lihat main game, oleh karena itu adik-adik tidak ibadah. Nah, adik-adik mulai sekarang HP-nya dipakai untuk beribadah. Hanya 1 hari saja, di hari Minggu jam 9. Dengan begitu adik-adik sudah mau menyisihkan waktu adik-adik, menyiapkan waktu adik-adik untuk bertemu dengan Tuhan, untuk berterima kasih kepada Tuhan. Adik-adik ingat ya, apa yang sudah Kafan disampaikan kiranya boleh menjadi pedoman, boleh menjadi pengingat bagi kita bersama untuk selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan serta selalu mengutamakan Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, untuk aktivitas pada minggu ini adalah ayat hafalan, dan ayat hafalannya itu dari kitab Perjanjian Baru, kitab Markus pasal 10 ayat yang ke-21. Ingat ya adik-adik, Markus 10 ayatnya yang ke-21. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, kita menyanyi dari Kidung Ceria 214, Yesus Memanggil. Hai marilah segera
kita akan berdoa syafaat. Lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu sampai dengan saat ini. Kami anak-anak-Mu boleh beribadah di minggu pagi ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, kami tahu kami punya keterbatasan, kami punya kekurangan. Kiranya Engkau tetap mau memberikan kami kekuatan, kesehatan, sehingga kami tetap untuk menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Ya Bapa, kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami, mulai dari Presiden dan seluruh jajarannya, polisi, TNI, dan seluruh jajarannya. Berkati juga bangsa dan negara kami yang pada beberapa waktu yang lalu kami boleh merasakan duka cita dari rekan-rekan kami, saudara-saudara kami yang tertimpa musibah, mau dari banjir, tanah longsor, dan kecelakaan pesawat. Kiranya Engkau tetap mau memberikan kami kekuatan, kesehatan untuk melalui semuanya itu. Ya Bapa, kami berdoa juga untuk gereja GPIB Immanuel di Tarakan. Kiranya Engkau tetap mau memberkati segala pelayanan kami, mulai dari Pendeta Retno Siahan Sumardi STH, Pendeta Gloria Theophani Salau STH, PHMJ, Majelis Jemaat, ke-6 Pelkat, Yapendik, pegawai kantor, dan seluruh warga jemaat yang ada di Immanuel Tarakan. Ya Bapa, kiranya Engkau tetap mau membimbing kami, memberkati kami, dan memberikan kami kekuatan sehingga kami boleh melewati masa-masa ini. Ya Bapa, tidak lupa juga kami berdoa untuk adik-adik layan yang pada beberapa waktu yang lalu boleh bertambah usia mereka. Kiranya Engkau memberikan mereka kekuatan, kesehatan, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang takut akan Engkau, dan ke depan mereka boleh menjadi terang dan garam untuk bangsa ini. Ya Bapa, kami berdoa juga untuk adik-adik kami yang sedang dalam masa pendidikan mereka, memberkati mereka sehingga pendidikan yang mereka tempuh boleh mereka selesaikan dalam waktu yang ditentukan. Ya Bapa, kami berdoa juga untuk seluruh tim gugus tugas yang sudah boleh untuk membantu menangani pandemi yang sedang kami hadapi ini. Mulai dari dokter, perawat, dan seluruh jajaran terkait. Ya Bapa, kiranya Engkau tetap mau memberikan mereka kekuatan, kesehatan, sehingga mereka boleh tetap selalu untuk membantu dan memerangi pandemi ini hingga selesai. Ya Bapa, walaupun pada saat ini sudah ada vaksin yang telah diberikan oleh pemerintah, kiranya Engkau tetap mau memberkati kami
melindungi kami sehingga kami bersama-sama boleh melewati masa-masa ini. Ya Bapa, inilah doa kami dan akan kami akhiri dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, mari berdiri. Adik-adik, ingatlah untuk selalu mengandalkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan dan keseharian adik-adik. Untuk mengakhiri ibadah kita menyanyi dari Kidung Ceria 228. Tuhan ambil hidupku. Adik-adik, arahkanlah hati adik-adik kepada Tuhan dan terimalah berkat. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai adik-adik mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Ya adik-adik, ibadah kita telah selesai dan saatnya kakak akan menyampaikan wartabel KTA. Penyampaian yang pertama, adik-adik untuk persembahan adik-adik silakan diserahkan kepada orang tua. Yang selanjutnya akan dibawa ke kantor gereja atau diserahkan dalam kotak persembahan pada ibadah hari Minggu. Kemudian penyampaian yang kedua, ibadah kita selanjutnya pada tanggal 7 Februari 2021 masih tetap dilaksanakan secara online. Yang ketiga, adik-adik jangan lupa ya mengerjakan aktivitas yang telah diberikan oleh Kak Pandi, yaitu membuat video ayat hafalan dari Markus 10 ayat 21. Nah adik-adik, demikian wartabel KTA. Terima kasih. Adik-adik, tetap jaga kesehatan dan selalu pakai masker. Rajin mencuci tangan dan menjaga jarak. Selamat hari Minggu.
Tuhan Yesus memberkati. Dadah.